Hai semua, perkenalkan aku Hengki dari kelas 10A Multimedia. Hari ini aku ingin menjelaskan tentang Batik Banten. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku ingin memperkenalkan guruku yang mengajar Batik Banten di sekolah, yaitu Pak Mirjanto Eskom. Eh, dan mari kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, aku ingin menjelaskan tentang sejarah dan pengertian batik di Indonesia. Kesenian membatik merupakan kesenian menggambar ya di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja di Indonesia pada zaman dahulu. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram. Kemudian pada masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta juga. Kesenian membatik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Kemudian kesenian membatik ini menjadi milik rakyat Indonesia, khususnya suku Jawa pada abad ke-19. Batik yang dihasilkan semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20. Dan batik cap dikenal baru setelah Perang Dunia ke-1 atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitannya dengan penyebaran ajaran Islam, banyak daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri, dan kemudian batik menjadi alat perekonomian oleh tokoh-tokoh pedagang muslim melawan perekonomian Belanda. Membatik hanya dikerjakan terbatas yaitu di kalangan keraton saja. Nah, dan hasilnya untuk pakaian raja dan serta keluarganya dan para mengikutnya. Oleh karena banyaknya pengikut raja di luar keraton, maka kesenian membatik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Selanjutnya, kesenian membatik ini ditiru oleh masyarakat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangga. Untuk mengisi waktu senggang, hasil membatik tadi hanya untuk pakaian keluarga keraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang sangat digemari baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang digunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri. Istilah batik dari kata amba yang bermaksud menulis dan titik. Titik diartikan sebagai proses pewarnaan celup rintang yang menggunakan lilin malam. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), yang disebut batik adalah bahan kain hasil pewarnaan celup rintang menurut corak-corak khas batik Indonesia. Dengan menggunakan lilin batik sebagai zat perintang, oleh karena itu disebut batik adalah batik tulis, batik cap, dan batik perintang. Dan batik kombinasi cap tulis dan tulisan. Ada teknik lainnya, yaitu teknik printing sablon dan teknik printing tekstil. Di mana teknik ini menurut para ahli batik tidak termasuk ke dalam konsep membatik. Seni membatik di Indonesia berakar pada filsafat budaya agraris, ragam hias, lambang, bahan dan sarana, bahkan kerangka waktu mengerjakannya, semua ekspresi kehidupan berbasis kebudayaan dan pertanian. Yang kedua, sejarah dan pengertian batik Banten. Pengertian batik Banten itu sama dengan pengertian membatik di Indonesia, yaitu menggambar di atas bahan kain dan hasil pewarnaan celup rintang, di mana corak motif dan ragam hiasnya diambil dari ragam hias warisan filosofi, sosial, budaya luhur, serta kekayaan alam lingkungan masyarakat Banten dan Kesultanan Banten. Kearifan lokal yang tersisa dari pusat kerajaan pemerintah Islam Kesultanan Banten telah mewarisi berbagai benda-benda kuno yang punya ragam hias yang khas dan unik. Lewat warisan itu, masyarakat dapat mengukir karya-karya unggulan sebagai bekal cipta anak cucu di tanah Banten. Sebagai kajian pemanfaatan ragam hias khas Banten telah ditransformasikan dan didesain dalam media kain, katun, dan sutra yang disebut batik Banten. Batik ini akan muatan filosofi yang mengandung arti dalam setiap motif yang diambil dari toponim, tatanan, aset yang menjadi ciri khas batik Banten tersebut. Batik Banten itu sudah di kancah internasional, bukan karena bentuk dan tatannya saja, melainkan juga ciri khas yang dimiliki.
Sejak tahun 2003, batik Banten mengalami proses panjang hingga akhirnya diakui seluruh dunia. Batik Banten dipatenkan setelah ada kajian Malaysia dan Singapura yang diikuti 62 negara di dunia. Batik Banten menjadi mendapatkan predikat terbaik sedunia setelah ada himbauan pada 5 Juni Hari Batik Sedunia. Banten menjadi batik pertama yang punya hak paten di UNESCO. Bahkan kini batik Banten telah berkembang ke berbagai negara. Batik Banten memiliki identitas tell story, motifnya bercerita, memiliki khas tersendiri ketimbang batik lain. Beberapa motifnya diadopsi dari benda-benda sejarah artefak. Di setiap motif terdapat warna abu-abu yang konon menjadi cerminan Banten, yang semua batiknya mengandung muatan filosofi. Batik di Banten memiliki ciri khas dan unik karena di samping setiap motifnya bercerita sejarah, juga berasal dari benda-benda peninggalan seperti gerabah dan nama-nama penambahan kerajaan Banten seperti Arya Mandalika, Sabang Kingking, dan lain-lain. Batik Banten mulai dikembangkan lagi pada tahun 2002 ketika seorang arkeolog menemukan peninggalan kerajaan Banten. Kemudian diteliti, arkeolog tersebut ingin memperkenalkan ragam hias didapat selama penelitian arkeologi di situs Banten Lama. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan lebih kurang 75 ragam hias. Untuk memperkenalkan ragam hias tersebut, dipilihlah media batik sebagai sarana yang paling mudah untuk memasyarakat sampai sekarang. Sudah lebih dari 50 ragam hias yang dituangkan dalam bentuk kain batik, bahkan 12 diantaranya telah dipatenkan pada tahun 2003. Batik Banten memiliki tampilan warna yang sangat meriah, gabungan dari warna-warna pastel yang berkesan ceria namun juga lembut. Sangat cocok dalam menggambarkan karakter orang Banten yang memiliki semangat tinggi, cita-cita tinggi, karakter yang ekspresif namun rendah hati. Paduan warna tersebut dipengaruhi oleh air tanah yang dalam proses pencelupan mereduksi warna-warna terang menjadi warna pastel karena kandungan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, contoh batik Banten, motif batik Baduy dari Lebak. Motif batik Baduy ini salah satu jenis motif batik Banten yang terkenal fenomenal dan kontroversial karena sampai sekarang motif tersebut tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga hak ciptanya tidak dipatenkan. Tetapi motif batik ini dikenal lebih awal oleh masyarakat Banten dan nasional karena sering mengikuti pada acara-acara pameran maupun batik nasional. Contoh batik yang kedua, batik Banten motif benteng dari Tangerang. Dalam perkembangannya, batik Banten tidak saja ragam hiasnya didominasikan oleh ragam hias peninggalan keraton Kesultanan Banten Istana, tetapi batik Banten aktif berkreasi melalui nilai-nilai peninggalan bangunan adat istiadat khas Banten, yaitu masyarakat benteng dari Tangerang. Maka terciptalah motif benteng yang merupakan perkembangan dari budaya asli benteng kota Tangerang. Itu saja yang dapat aku sampaikan di hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.